kita akan murojaah sama-sama belajar tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dalam kaitannya ritual ibadah dan juga keilmuan yang tentu saja di setiap akhir tahun menjadi sebuah fenomena yang terus ya tidak ada habisnya, karena memang itulah ya kehidupan, harus ada hal-hal yang bukan baru tetapi harus direfleksikan terus, yang mengajarkan kepada kita bahwa momentum itu penting, ya momentum itu penting untuk bagaimana kita mengingat kembali, memurojaah kembali. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen yang penting ini ya penting dalam artian yang pertama, dalam tradisi keilmuan untuk mengingatkan umat Islam ya dari hal-hal yang itu menjadi hal yang banyak dilakukan oleh umat Islam, tetapi ternyata itu bukan jadi tradisi, ya bukan sesuatu hal yang dibolehkan di dalam agama Islam. Kemudian juga momen penting di mana ya dalam tradisi kehidupan kita secara teknis atau secara administratif yang lebih familiar adalah kita menggunakan kalender Masehi. Ya, sekalipun tetap ada kalender Hijriah, tetapi dalam pengadministrasian umum kita, dari mulai kenegaraan, ya pemerintahan, kemudian termasuk pendidikan, termasuk dalam ranah pekerjaan, itu saya rasa bisa jadi 100%, ya bisa jadi 100% kita menggunakan kalender Masehi. Ya, sekalipun di amalan usaha Muhammadiyah, ya, dan kelompok-kelompok organisasi Islam yang mengatasnamakan Islam ya umumnya masih menggunakan kalender Masehi, meskipun dalam catatannya ada dua, walaupun ada juga yang sudah punya kalender Hijriah, tetapi tidak bisa terlepas dari kalender Masehi dalam tatanan administrasi, baik itu kelembagaan, ya kemudian pekerjaan, termasuk organisasi kepemerintahan. Maka ini juga menjadi penting, ya termasuk dalam hal-hal strategis, ya kita masih menggunakan tradisi atau kalender Masehi. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan poin ini, ya antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi, yang nanti ya dua hal ini ya ada tradisi-tradisi khusus yang beredar di tengah masyarakat. Meskipun tradisi yang lebih mencolok adalah tradisi di kalender Masehi, ya pergantian tahun baru Masehi. Kenapa? Karena pergantian kalender Masehi, tahun baru Masehi, yaitu hampir semua yang beragama, apapun lintas agamanya, itu mempunyai tradisi khusus. Kecuali umat Islam tidak ada tradisi khusus, tapi justru umat Islamnya itu juga ikut-ikutan, ya, merayakan. Nah, ini menjadi lebih ramai. Sementara ketika pergantian kalender tahun Hijriah, ya umumnya hanya umat Islam, umat yang lain nggak ada yang ikut-ikut, gitu ya. Nah, itu kelemahan umat Islam. Meskipun dalam hal dua-duanya tidak ada ritual secara khusus yang istimewa di dalam
di dalam syariat Islam. Tetapi bahwa setiap pergantian waktu bukan hanya tahun, ya, bukan hanya tahun, momentumnya itu ada siklus-siklus di mana kita harus mengevaluasi, ya, mengevaluasi bahkan bukan hanya tahun, sampai harian, pekanan, ya, pekanan. Di dalam hadis dinyatakan bahwa setiap hari Senin dan hari Kamis itu amal kita diangkat. Berarti ada momentum hari di mana kita diberi dihadapkan dengan sebuah momentum di mana kita mengingat dan mengevaluasi setiap pekan ada hari yang istimewa. Nanti bulanan juga ada yang sifatnya bulanan dan seterusnya. Bagaimana siklus momentum hari-hari itu ya menjadi bahan evaluasi muhasabah, baik itu secara spiritual dan tentu saja secara administrasi kehidupan itu pasti ada siklus yang dimana itu kita mempunyai momentum yang istimewa. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan momentum itu ketika kita berbicara bagaimana ya trending topik setiap akhir tahun, ya minimal ada dua. Yang pertama itu mengucapkan selamat ya Nataru gitu ya. Selamat Natal, kemudian nanti selamat tahun baru. Nah, dalam pandangan banyak ulama ya, banyak versinya. Ya, banyak versinya. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan ucapan itu sendiri. Ya, beberapa ulama-ulama di Indonesia ya kalau kita timbang ya mayoritasnya mengatakan tidak boleh. Ya haram. Kenapa? Karena itu kaitannya berkaitan dengan unsur-unsur akidah dan ketauhidan. Tetapi sebagian yang lain walaupun tidak banyak, tidak besar, itu mengatakan boleh. Kenapa? Karena atau boleh selama tidak ada unsur akidah. Ya, selama tidak ada unsur akidah maka dibolehkan. Nah, itu menjadi dasar pendapat, ya, menjadi dasar pendapat. Nah, tinggal bagaimana apakah memang betul ketika kita mengucapkan tidak ada unsur-unsur akidah yang dilibatkan. Ya, tidak ada unsur akidah yang dilibatkan karena semuanya mengambil pendalilan, ya, misalkan dalam surah Al-Mumtahanah la yanhakumullah. Allah tidak melarang, itu dalil yang paling banyak digunakan oleh orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang ya kalian orang-orang Islam. Melarang apa? Dan melarang kepada siapa? Orang-orang non-muslim yang tidak memerangi. Di Indonesia orang-orang non-muslim tidak memerangi kita. Nah, Allah tidak melarang dari apa? Ya, tidak melarang untuk situ. Ya, untuk berbuat ihsan, untuk berbuat adil, untuk berbuat antabarruhum kalimatnya. Untuk berbuat bir itu baik. Jadi Allah tidak melarang kita berbuat baik, waktu situ dan berbuat adil selama mereka tidak memerangi. Nah, kondisi kita di Indonesia ya umumnya mayoritasnya ya tidak ada orang non muslim yang memerangi orang Islam. Dari dalil itu kemudian mengatakan ya harus tetap berbuat baik. Salah satunya apa? Ya salah satunya muamalah jika punya kolega, rekan kerja atau dalam pemerintahan yang non muslim itu dibolehkan mengucapkan selamat Natal dengan dalil itu. Itu sebagian ya yang menyatakan kebolehannya. Nah, yang menyatakan tidak boleh, ya karena jelas ketika kita mengucapkan selamat, artinya kita mengiyakan dengan
dengan ritual ibadah mereka. Itu sudah jelas ya. Kalau selamat Natal. Tentu saja ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita lebih baik tidak perlu mengucapkan, apalagi nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Jadi orang yang mengatakan boleh ya karena memang ada kepentingan seperti pejabat, atau mungkin dia punya atasan yang orang Muslim atau orang Islam yang punya bawahan dan seterusnya. Kemudian, nah bagaimana mengucapkan selamat tahun baru? Kira-kira sama nggak Pak? Mengucapkan selamat Natal dengan selamat tahun baru. Kalau Natal kan jelas ritual ibadah. Nah kalau tahun baru gimana? Ganti-ganti. Sama nggak? Kalau selamat Natal jelas itu adalah ritual ibadah. Nah, kalau tahun baru itu ritual ibadah apa bukan? Nah, maka kembali lagi ya, apakah nanti itu sifatnya sosial, apakah ada unsur akidah. Kalau kita lihat bagaimana proses perjalanan ya adanya perayaan tahun baru dan seterusnya, khususnya bulan Januari, ya tentu saja itu ada proses-proses unsur-unsur keyakinan akidah. Ya. Jadi kalau kita membaca ya bahwa tahun-tahun atau tahun Masehi itu ada yang menyatakan dari riwayat sejarah itu bahwa sebenarnya awal tahun itu bukan Januari itu katanya, Maret katanya, ya Maret. Tetapi kemudian ya dan sebagian nama-nama bulan nama bulan Masehi itu kan diambil dari nama-nama dewa, ya, dari nama-nama dewa. Nah, termasuk bulan Januari. Ya. Jadi bulan Januari itu diambil dari nama dewa bernama Janus. Ya. Janus. Siapa dewa Janus itu? Ya, dewa yang dia sebagai penjaga gerbang. Ya, penjaga gerbang apa? Gerbang masa depan dan masa lalu. Dan itu mempunyai dua wajah, belakang dan depan. Yang belakang adalah tahun lalu, ya. Yang depan itu tahun masa yang akan datang. Nah, kemudian mereka merayakan tahun baru itu di bulan Januari, dan itu tentu saja menjadi misi. Ya, bagaimana sekalipun ya misi mereka bagaimana Januari ini menjadi sebuah bulan yang nantinya akan dirayakan dan akhirnya menjadi sekarang targetnya adalah tahun baru, dan itu sudah tercapai. Itu sejarah kalau kita lihat di Google kurang lebih seperti itu, bagaimana Januari itu terbentuk sebagai tahun awal tahun Masehi, gitu ya, awal tahun Masehi. Artinya apa? Artinya tahun baru pun dengan awal Januari itu ada unsur-unsur yang sifatnya ritual. Ya, sifatnya ritual yang itu ada pada beberapa umat agama. Nah, bagaimana kembali tadi kepada ketika mengucapkan selamat tahun baru, maka hukumnya seperti awal tadi, orang-orang yang kemudian meyakini ketika mengucapkan selamat akan berpengaruh kepada keyakinan, ya, atau paling tidak mengiyakan tentang ibadah mereka, ya tidak boleh. Tetapi kalau hanya sekedar muamalah, ya, sekedar muamalah duniawiyah, ya, sosial, itu maka tidak mengapa. Ini ya. Itu dua versi, ya, dua versi pendapat yang memahami dari teks-teks yang ada.
Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ya bulan Januari juga menjadi banyak tradisi ya di agama-agama non Muslim yang itu ada ibadah dan ritual khusus kaitannya dengan tahun baru. Maka ketika mengacunya kepada itu ya kita kembali lagi bahwa kita tidak boleh ikut campur, bahkan meramaikan kepada ritual-ritual ibadah mereka. Karena jelas ketika umat Islam punya hari raya, punya ritual Islam, kita lihat sepertinya hampir tidak ada umat lain ikut merayakan. Tapi ternyata umat Islam malah justru ikut merayakan umat-umat yang lainnya. Dalilnya apa? Dalilnya biasanya cuma satu, toleransi. Karena apa? Karena kita perlu toleransi. Bagi yang tahu, bagi yang tidak paham ya mereka hanya sekedar ikut-ikutan mengikuti budaya yang ada. Atau mungkin hanya sekedar iseng-iseng ramai-ramai. Itu juga bagaimana hukumnya. Kalau kita di masyarakat kita apa biasanya orang-orang Islam? Ya minimal yang menganggap itu enggak bagus ya ngumpul keluarga, gitu ya. Bakar apalah gitu ya, segala macam ngumpul. Nah, apakah itu termasuk ikut dalam kategori merayakan apa tidak? Nah, itu kan bisa menjadi bahan gitu ya, menjadi bahan pertanyaan yang kemudian bisa dibahas gimana hukumnya gitu ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang seperti itu ya kembali kepada bagaimana terkait dengan akidah ya. Karena itu menjadi pembeda. Kalau betul-betul itu ada unsur-unsur yang sifatnya akidah, meskipun itu adalah muamalah duniawi, tetapi nanti akan berefek kepada akidah, hendaknya kita menjauhi. Ya, hendaknya kita menjauhi hal-hal yang nanti akan berpotensi ya, kita meramaikan hal-hal yang itu menjadi akidah orang-orang non muslim. Kemudian walaupun seandainya ya, poin yang berikutnya mengatakan itu tidak ada unsur-unsur akidah, ya saya kan hanya bermuamalah saja, ya tidak ikut-ikut akidah. Paling tidak, ya ketika kita ikut merayakan, kalau mengucapkan selesailah di situ ya. Ya, umumnya umat Islam mungkin nggak mengucapkan, tetapi kemudian ikut merayakan bagaimana? Ya, kan saya tidak ikut masalah akidah, akidahnya tetap Islam. Ya, maka paling tidak yang kedua, ya dari segi uh, pendukungan, ya dari segi mendukung kepada hal-hal yang pertama jelas-jelas amaliyah-amaliyah atau perbuatan mungkar, kemudian maksiat. Ya. Kalau kita melihat bagaimana apakah di pergantian itu hura-hura masyarakat itu lebih negatif atau positif? Ya, lebih negatif apa kepada hal-hal yang positif. Kalau kita melihat mengukur dari kacamata umumnya masyarakat, ya mau tidak mau kita harus mengatakan lebih banyak yang negatif. Utamanya orang-orang yang memang secara keagamaan tidak bagus. Tambah lagi anak-anak muda. Gitu ya. Kalau tahun baru anak-anak muda apa? Umumnya ya pasti hura-hura dengan pacarnya. Bahkan ada kalau di tahun baru itu di dalam beberapa berita itu penjualan alat kontrasepsi meningkat gitu ya. Ya, meningkat kalau kita lihat yang memang ini adalah negara banyak umat Islamnya, ya siapa lagi kalau di antaranya adalah orang Islam.
ya, dan hal-hal yang lain, mabuk, kemudian lagi kembang api dan seterusnya, ya. Jadi lebih banyak kepada hal-hal yang mungkar. Tetapi kan saya nggak ikut-ikut yang seperti itu, ya. Kalaupun kita tidak ikut-ikut yang negatif, kita ikut merayakan dan meramaikan, ya paling tidak terkena kecipratan bahasanya, ya. Kecipratan ikut mendukung bahasanya. Sekalipun tidak terjatuh kepada hal-hal negatif, paling tidak ketika ikut di situ ya mendukung. Ya, karena apa? Karena ikut. Ya, paling tidak kita menjadi pendukung. Misalkan ada pertandingan bola, kita ikut hadir di situ, kan tidak ikut, tapi mendukung gitu ya. Tapi ikut mendukung, berkontribusi, mendukung. Artinya apa? Hanya tetap ada bagian dari bentuk-bentuk yang seharusnya ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika bentuknya adalah maksiat jelas tidak boleh. Kemudian ketika tadi bentuknya kita hanya hal yang boleh-boleh saja, tetapi kita ikut meramaikan di tempat-tempat yang di situ apa namanya memang tempatnya kumpulan orang-orang yang merayakan, ya kita hindari. Nah, kemudian bagaimana ketika kita tidak hadir di tempat-tempat yang di situ merayakan, tapi di rumah saja, ya di rumah saja kumpul keluarga makan-makan. Nah, kira-kira boleh apa tidak? Nah, kalau yang seperti ini, kira-kira gimana, Pak? Boleh nggak? Nggak ikut meramaikan di tempat perayaannya, tetapi di rumah makan-makan. Nah, kalau kata hadis, innal halala bayyinun wa innal haram bayyin. Halal jelas, yang haram jelas. Kalau yang atas tadi ada kaitan dengan akidah. Kemudian juga ada ikut kemaksiatan, sudah jelas haram. Kemudian walaupun nggak ikut maksiat tetapi ikut hadir di situ ya mendukung, ya itulah itu katakanlah itu yang nggak boleh, haram gitu ya. Tetapi kalau yang di rumah makan-makan pekan-pekan apa, nah ini kira-kira halal apa haram? Kalau di dalam hadis wa bainahuma umurun mustabihat. Ya, antara yang halal dengan yang haram ini ada yang samar. Ya, kalau kategorikan ya mungkin yang samar ini ya. Yang samar. Yang halal ya jelas yang halal yang nggak ngapa-ngapain ini ya. Nggak ikut euforia itu bahasanya. Nggak ikut euforia dalam hal itu. Jadi minimal yaitu syubhat lah, yang samar-samar. Kalau yang halal berarti yang sudah jelas nggak ikut apapun dalam rangka semarak atau euforia dalam hal itu. Ya berarti sekalipun di rumah ya minimal tadi ya syubhat, nggak halal nggak haram tapi antara itu masih samar-samar hukumnya, tidak bisa 100% tetap haram. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir sebaliknya dari itu justru mengadakan ritual atau acara keagamaan Islam. Itu Pak, gimana? Kalau tadi kan jelas gak ada unsur Islamnya. Sekarang ketika malam tahun baru kita mengadakan acara keislaman. Apa misalnya Pak? Yasinan itu Pak ya. Atau kenduren malam tahun baru gitu. Atau jamaah sholat malam gitu ya. Zikir bersama atau pengajian gitu Pak. Kira-kira boleh gitu. Dalam rangka apa? Tahun baru. Ada nggak? Biasanya ada Pak. Kalau tahun baru Hijriah mesti ada ya. Awet, dan kalau tahun baru Masehi ada nggak Pak? Jarang ya. Nah, kalau pendapat para asatidzah ya yang sudah kelasnya artis gitu ya, itu sebagian mengatakan ya bagus malah itu. Kenapa? Karena membuat tandingan yang tadinya orang-orang mau bereforia hal-hal yang negatif, ada pengajian tabligh akbar itu ya dengan ustadz terkenal, jadi ikut pengajian misalkan. Nah ini tanda-tanda juga.
Kalau sifatnya adalah melawan supaya yang ikut perayaan sepi, justru yang ikut adalah pengajian, malah positif itu ya, malah bagus itu ya, malah bagus. Karena apa? Untuk melawan kebatilan, melawan melawan kebatilan. Tinggal nanti bagaimana teknisnya. Nanti kalau teknisnya tambah macam-macam kan, ada doa khusus akhir tahun, tambah sholat khusus akhir penutup tahun, nah itu sudah sudah kayaknya apa kebablasan ini ya, kebablasan karena memang tidak ada istilah-istilah yang ritual khusus. Kalau pengajian kan ya pengajian kapanpun dimanapun ya nggak masalah kan, ya. Momen apapun tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai pada ritual ibadah, dan itu biasanya mesti ada Pak, mesti ada rekomendasi. Ya, jadi mesti ada kelompok-kelompok yang Islam yang apa namanya nanti mengadakan ritual-ritual seperti itu juga, ada apa sholat apa nanti kira apa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagaimana kita mensikapi, ya. Mensikapi euforia tahun baru ini, bagaimana tingkatannya, ya apakah dengan ikut-ikutan keyakinan. Kalau yang sekarang tambah lagi gimana kalau menjaga ya, menjaga gerejanya atau nanti menjaga ritual mereka di tahun baru, nah, muncul lagi ya, ramai lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apapun eh, kegiatan kita, ya apapun aktivitas kita, nah, jangan sampai kita kemudian ikut-ikutan atau euforia, kemudian hura-hura dan seterusnya dalam rangka menyambut tahun baru, karena unsur tadi ada beberapa unsur. Terutama jelas secara akidah itu ada unsur-unsur akidah yang memang salah satu agama mempunyai ibadah khusus dan mempunyai misi khusus di dalam perayaan tahun baru, bukan hanya sekedar menyambut tahun baru, tetapi ada unsur-unsur ritual ibadah yang mereka buat sejak awal. Kalaupun tidak sampai kepada itu, minimal ya hura-hura, ya, mubadir, maksiat dan seterusnya, itu banyak unsur-unsur itu yang harus kita hindarkan. Kalaupun tidak terjerumus seperti itu, paling tidak kita tidak ikut-ikut mendukung, ya. Sekalipun halal, kalau ikut mendukung kita berbuat hal, tapi mendukung hal-hal yang tidak dibenarkan, ya kita harus menghindari. Atau sekalipun kita halal dan kita sendiri, ya paling tidak tadi carilah ya mungkin waktu yang lain yang tidak bertepatan dengan momen itu. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu yang halal di momen yang sebenarnya tidak boleh, seakan-akan mendukung. Maka kata Rasulullah SAW, "Famanita syubhat," yang lebih baik menjauhi lebih aman. Ya, kalau menjauhi lebih aman. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya itu kaitannya dengan ya tradisi ya masyarakat ya di Indonesia dan seluruh dunia yang mereka punya hajat di tahun baru ini. Nah, bagaimana ya sikap kita sebagai seorang muslim, sekalipun ini sebuah momen yang memang tidak ada syariatnya, tetapi kembali lagi kepada awal tadi bahwa kita punya apa namanya sistemik atau secara akademik gitu ya, atau secara administratif. Ya, secara administratif kita masih banyak menggunakan kalender itu. Misalkan kalau di lembaga gitu ya, kan ada tahun anggaran. Kalau di masjid biasanya ada jadwal khutbah tahun 2024 tahun 2025. Artinya mau tidak mau secara administratif ya kita masih menggunakan kalender Hijriah, nah maka tidak ada salahnya ya
momentum ini menjadi evaluasi secara administratif, ya, secara administratif dan juga bagaimana kita memanage, ya, memanage, mengingat kembali bahwa dalam kehidupan kita ada siklus, ya, siklus. Karena kamu di tahun 2025 nanti pengen apa? Makanya kan itu, gitu ya. Kalau pakai hijriah jarang itu kayak jarang yang secara administratif menggunakan. Maka menjadi sebuah momentum bagaimana kita terus muhasabah, ya, muhasabah bukan hanya tahun baru tetapi setiap saat kita untuk bermuhasabah bahwa momentum pergantian ini Allah mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari kami pergantikan di antara manusia. Kalau kita menggunakan kalender Masehi tahun 2024, saya seperti ini. Bagaimana saya tahun 2025 untuk bisa memperbaiki diri, merenungkan dengan baik secara keagamaan, mungkin nanti secara bagaimana membangun sebuah keluarga, kemudian secara kemasyarakatan termasuk dengan karir dan seterusnya, itu bisa menjadi sebuah refleksi. Dan dalam pepatah Arab dikatakan lantar ji'al ayyamul ladzi madat, ya, lantar ji'al ayyamul ladzi madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu, ya, menjadi refleksi tentu saja bagi kita agar hal-hal yang sudah berlalu menjadi evaluasi, ya, dan juga menjadi penyesalan-penyesalan. Maka dalam hal taubat tidak cukup dengan evaluasi istighfar, tetapi dengan penyesalan-penyesalan, sehingga dari situ kita akan menatap, ya, masa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang sudah ia siapkan untuk esok hari. Ya, untuk esok hari sudah menyiapkan apa? Itu betul-betul disiapkan. Jadi merefleksikan diri, mengingat masa lampau, termasuk bagaimana perjalanan umat, ya, umat-umat terdahulu, bahwa dalam kehidupan orang-orang yang kaya seperti Qarun habis Allah timbang ada orang-orang yang punya kekuasaan seperti Firaun juga dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita refleksi bahwa harta dan kekuasaan itu akan selesai, ya, akan selesai, sehingga masa yang akan datang kita tidak terperdaya dengan harta dan dengan kekuasaan yang nantinya ke depan akan lebih bijak lagi, lebih baik lagi bagaimana harta yang saya miliki, jabatan yang saya miliki itu agar betul-betul menjadi warisan. Kalau Qarun, ya, warisannya sampai sekarang istilahnya dengan harta karun, walaupun nggak tahu ya harta Qarun sampai sini apa tidak, tapi warisannya itu, ya, warisannya itu. Firaun warisannya apa? Ya, warisannya monumen-monumen sejarah di Mesir sana, bagaimana Firaun diadab sampai sekarang mumpinya masih ada, itu warisannya. Tidak ada yang bisa diwariskan. Sementara, ya, ketika kita melihat pada orang-orang yang dengan hartanya, ya, dengan hartanya kemudian diinfakkan, diperuntukkan lillahi ta'ala, gitu ya, seperti Utsman bin Affan, para sahabat, Abdurrahman bin Auf, bahkan Utsman bin Affan dinyatakan sampai sekarang aset wakafnya masih ada, ya, di Mekah sana. Ya, kita ikuti jejak mereka. Kemudian bagaimana para pendahulu kita membangun, mengharumkan namanya dengan karya-karyanya, keilmuan, karya tulisnya, ya, dengan kepahlawanannya para pahlawan
dengan ilmu-ilmu mereka, ya, dengan jabatan-jabatan mereka yang mereka wariskan, itu harus menjadi refleksi dan kita contoh di masa-masa yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dalam pepatah ya dikatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Jadi kalau harimau belangnya ada, gajah gadingnya, manusia ya tinggal nama nanti. Maka pertanyaannya, sudah nama kita sudah disiapkan apa, baik apa buruk gitu ya. Sudah baik apa buruk. Para pendahulu kita, contoh kayak Haji Ahmad Dahlan, namanya harum sampai sekarang. Lamanya siapa, ada nggak? Lawannya ketika itu siapa? Yang sampai sekarang nggak harum gitu. Tidak diketahui ya. Tidak diketahui. Kalau para nabi kan jelas. Musa lawan Fir'aun, Ibrahim, Namrud dan seterusnya. Jadi ada Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi satu namanya mewariskan nama yang baik, yang satu nama yang buruk. Nah, kita tinggal warisan nama kita. Kalau harta kita belum tentu punya harta. Paling tidak nama yang akan kita wariskan. Misalkan di Pejaguan, nama tokohnya siapa? Kan dikenang sampai, oh pendiri ini, dulu pengurus ini. Nah, namanya akan dikenang walaupun tidak ditempel. Tapi kalau di kantor-kantor bisa ditempel ya. Di pengurus tahun sekian namanya. Kalau sekarang ada fotonya plus foto mungkin. Jadi tadi ya peribahasa ditambah nama dan fotonya kalau sekarang. Fotonya bagus apa enggak dikenangnya, tapi tetap namanya. Jangan sampai kemudian namanya buruk, dulu itu pengurus enggak baik gitu, nah repot juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita siapkan ya. Nama kita apakah nanti akan dikenang baik atau buruk, sudah siap apa belum namanya ya. Kalau belum maka ya ke depan disiapkan, nanti nama saya akan disebut sebagai orang apa, sebagai yang rajin berjamaah melakukan masjid, sebagai pengurus, apa sebagai apa namanya yang paling aktif dan seterusnya. Itu nama yang akan dikenal. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian belajar kita pada malam hari ini, menjadi refleksi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, sehingga kita terus senantiasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan akan mewariskan kebaikan-kebaikan kepada anak cucu kita dan kepada generasi-generasi setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam, dan kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bagaimana? Kok Senin, Selasa, kok bisa sama? Itu ada sejarahnya apa tidak? Apa hanya kebetulan saja dan menjadi tuntunan kita juga, najuan kita juga, misalnya puasa, kan hadisnya juga apa yang apa kok dari sana Selasa cuma minggu ya, kaitannya dengan nama hari gitu ya. Kaitannya dengan nama hari, wallahu a'lam bishawab. Dari perjalanan sejarah saya belum
belum pernah membaca secara detail ya. Kenapa apakah harinya sama? Tetapi secara umum ya, bahwa ketika awal Islam pembuatan nama-nama itu ya, pembuatan nama-nama bulan gitu ya, itu adalah masih mengikuti kepada periode-periode sebelum Islam, kepada periode sebelum Islam, termasuk hal-hal yang dulu dianggap itu adalah sial dan seterusnya itu masih dipakai sofat dan lain-lain, tetapi tetap masih dipakai. Nah, kemudian dalam perjalanan bahasa, ya, dalam perjalanan bahasa ada namanya musta'rob, gitu. Jadi dari bahasa asing kepada bahasa Arab atau dari bahasa Arab kepada bahasa asing itu kan ada percampuran. Nah, ternyata ketika kita dari perjalanan itu ya ketemu namanya sama, gitu ya. Saya belum tahu secara detail kenapa sama. Tapi secara garis besar dalam penamaan bulan yang saya tahu itu tetap mengambil dari sejarah sebelumnya. Jadi ketika Nabi Muhammad datang, yaitu nama-nama itu sudah muncul gitu ya. Kemudian kan di dalam bahasa kita Senin, Selasa, gitu ya. Senin, Selasa. Nah, kalau di bahasa lain kan pakai bahasa Inggrisnya pakai bahasa Inggris. Nah, penamaan Senin, Selasa itu kan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Nah, umumnya itu kalimat-kalimat yang mirip dengan bahasa Arab itu memang diambil dari Arab. Dan bahasa Indonesia itu kan banyak serapan-serapannya dari bahasa Arab. Ya, mengadopsi gitu ya dari bahasa Arab itu kalau kaitannya dengan hari gitu ya, dengan hari, karena kita Indonesia ya umumnya mayoritas Islam ya. Kemudian dari hari itu juga mustaqim dan serapan-serapan itu banyak. Jadi kalau saya melihat yaitu nama yang sama itu ambil memang dari bahasa itu. Adapun nama minggu, ya, minggu itu, nah itu kan ada sejarahnya sendiri gitu ya. Karena memang ada tokoh yang memang itu dianggap berpengaruh, kemudian digantilah nama itu menjadi minggu, dan tetap kalau di kalender Islam ya tetap harus menggunakan ahad ya. Ahad tidak diganti dengan minggu. Begitu Pak. Allah. Terima kasih.